Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul, bersua dan berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan di antara nikmat yang sangat agung sekali dari Allah kepada kita bersama, yang mana kewajiban kita adalah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud tanpa beribadah kepadanya. Artinya apabila kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka caranya adalah dengan beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita tidak dinamakan dengan hamba yang bersyukur kepadanya. Karena syukur dengan ibadah dua hal yang tidak terpisahkan. Sehingga dengan kita beribadah kepada Allah, terutama dikala kita berada di kota Madinah, dan memang kota Madinah ini adalah kampung di mana kita menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Dan kalimat iman tidak disebut dengan iman kecuali ada amalan. Iman tidak dinamakan dengan iman kecuali ada amalan. Sehingga kenapa Madinah disebut dengan kotanya iman, Darul Iman, kampung iman? Karena di sana tempat orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ampunan dan rahmat serta kasih sayang dari Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian salawat beriringkat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang senantiasa tidak boleh kita lewatkan adalah selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang kita ucapkan berbeza dengan salawat yang diucapkan oleh para malaikat. Dan salawat yang diucapkan oleh para malaikat berbeza dengan salawat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bersalawat kepada Nabi ada tiga. Yang pertama, Allah yang bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Kemudian kita sebagai umat Nabi yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Tapi kalimat solawat memiliki satu bahasa, namun memiliki makna yang berbeza. Apabila disandarkan kepada Allah, ketika Allah yang bersolawat kepada Nabi, artinya adalah Allah yang senantiasa memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat namamu wahai Muhammad. Dan Allah senantiasa mengagungkan, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di penduduk yang ada di langit sana. Apabila penduduk langit memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis penduduk bumi pun mereka akan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makna daripada Allah bersolawat. Jadi artinya Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memberikan pujian yang terindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengangkat nama Nabi, dan di antara bentuk Allah mengangkat nama Nabi tidak disebutkan kalimat Allah kecuali akan ada kalimat Rasulullah di sana. Dan kalimat yang paling mulia adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ikhwatul Islam, para malaikat, mereka juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi solawat malaikat ini tidak sama dengan solawat yang Allah sampaikan kepada Nabi. Para malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya adalah istighfar. Kemudian yang ketiga, kita yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan solawat kita tidak sama dengan solawat malaikat, tidak sama dengan solawatnya Allah. Kita apabila mengucapkan solawat kepada Nabi,
artinya berdoa. Makanya kita menyebutkan Allahumma salli. Apa arti Allahumma? Ya Allah, salli, sampaikan salawat ini, salawatlah engkau kepada Nabi SAW. Maka kita sebut Allahumma salli wa sallim. Dan itu adalah fi'il amar, artinya kita bermohon kepada Allah. Sehingga kita yang bersalawat kepada Nabi SAW adalah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kemuliaan dan kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Nah, 3 salawat inilah ikhwatul Islam. Dan salawat yang kita baca artinya adalah doa. Dan kenapa kita harus melakukan yang demikian? Karena Nabi SAW tidak pernah melupakan kita di dalam doanya. Maka kita pun tidak melupakan Nabi SAW di dalam salawat-salawat yang kita baca. Rasulullah SAW ikhwatul Islam pernah diriwayatkan dari hadis Ibunda Aisyah dari Urwah bin Zubair. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Urwah atau Urwah bin Zubair. Urwah ini ikhwatul Islam, agar kita tahu siapa itu Urwah. Urwah ini ayahnya adalah Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Urwah ini ayahnya adalah Zubair. Zubair ini istrinya adalah Asma. Asma ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi apa hubungan Aisyah dengan Urwah? Apa hubungan Aisyah dengan Urwah? Agar kita tahu hadis ini dari mana munculnya. Kita ulang lagi Pak Islam. Urwah ini adalah putranya Zubair bin Awam. Kemudian Zubair ini istrinya adalah Asma, dan Asma ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi apa hubungan Urwah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Apa? Ada ipar. Aisyah bibinya Urwah, berarti Urwah adalah keponakan daripada Aisyah, artinya mereka mahram. Sehingga Urwah ini banyak meriwayatkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena tentunya dia adalah mahramnya, ibunya, bibinya. Karena bibi itu sama kedudukannya dengan seorang ibu. Al-khalatu kal-um. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bibi itu sama dengan ibu kita. Makanya bagi kita yang mungkin sudah dipanggil ibunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bakti mereka tidak terputus. Cari ibu yang lain yang harus mereka berbakti. Dan ibu lain yang dimaksud tersebut tidak lain tidak bukan adalah saudari daripada ibu kita. Nah, Urwah ini ikhwatul Islam meriwayatkan hadis dari ibunda Aisyah, artinya dari bibinya, dari ibunya. Kemudian Aisyah mengatakan, apa hadis yang mulia ini? Aisyah menyebutkan ikhwatul Islam, aku pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan bahagia. Kebahagiaan Nabi SAW dimanfaatkan oleh ibunda Aisyah untuk meminta. Dan permintaan ibunda Aisyah adalah permintaan yang amat indah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'u'allah li. Ya Rasulullah, doakan diriku. Itu adalah permintaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi ketika mendengarkan Aisyah meminta, maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan, yang dia tampakkan, yang dia sembunyikan. Itulah doa Nabi untuk ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah dari kalangan keluarganya. Nabi mendoakan kebaikan dan ampunan kepada Allah untuk dirinya semuanya. Kemudian dengan Nabi berdoa dengan kalimat-kalimat yang indah ini, Aisyah pun merasa bahagia. Kemudian dengan kebahagiaannya dia pun tertawa tersenyum, membuat dagunya menempel ke dadanya. Saking bahagianya dia mendengarkan doa Rasulullah SAW. Karena doa ini ikhwatul Islam, ini merupakan daripada muqaddimah doa. Semua orang yang berdoa kepada Allah pasti awal doanya, tentunya setelah memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi, pasti doanya adalah ampunkan dosaku. Itu semuanya adalah doa kaum muslimin. Makanya kemarin kita telah mengatakan bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam di akhir pembicaraan yang kita sebutkan kemarin. Ada yang masih hafal? Apa doanya? Doa yang paling indah untuk kita, untuk orang tua kita, dan untuk semua kaum muslimin. Apa doanya? Rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu adalah doa yang sangat indah. Sama ini kalimatnya. Bahasa ini ikhwatul Islam sama dengan kita mengucapkan Rabbana atina. Kalau bahasa kitanya doa saku jagat. Artinya doa yang mencakup semuanya. Dan itu terkandung di dalamnya, ya Allah, ampunkan dosaku, orang tuaku, dan seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin, ketika engkau jadikan atau ketika engkau menghisab kami.
Nah, doa diampunkan ikhwatul Islam itu adalah cita-cita kaum muslimin. Kalau ada di antara kita saudara kita yang mendoakan diri kita, kita akan berterima kasih kepadanya. Apalagi yang mendoakan kita orang-orang yang terbaik, apalagi yang mendoakan kita adalah orang tua kita, apalagi yang mendoakan kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan Nabi mengatakan, ya Allah ampunkan dosa Aisyah yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan, wa ma asarrat wa ma a'lanat, apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan, artinya ampunkan semua dosanya ya Allah. Kemudian ketika Nabi SAW melihat Aisyah dalam keadaan bahagia, maka Nabi pun bertanya, ayasurruki du'ai, engkau bahagia dengan doaku wahai Aisyah? Maka Aisyah tentu mengatakan, iya, aku sangat bahagia ya Rasulullah. Maka di saat itulah Nabi mengatakan sebuah kabar gembira bagi kita sebagai umatnya, agar kita tahu kenapa kita harus berselawat kepada Nabi, dan kenapa selawat itu tidak boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali, harus berkali-kali dalam 1 hari. Ini alasannya, salah satu kecil daripada alasannya, bukan semua alasannya, tapi sedikit daripada alasannya. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu wahai Aisyah, itulah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umatku setiap kali aku melakukan salat. Artinya Nabi selalu berdoa kepada Allah untuk umatnya. Apa doa Nabi untuk kita sebagai umatnya? Ya Allah ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa mereka. Itu yang selalu diulang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah membaca ayat ini ikhwatul Islam, ayat yang ada di akhir surat Al-Ma'idah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa ayatnya? Seolah-olah Nabi SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah riwayat di ikhwatul Islam, Nabi melakukan salat malam berjam-jam lamanya dan Nabi hanya mengulang kalimat ini. Artinya Nabi berdoa kepada Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau seandainya engkau mengazab umatku, ketahuilah mereka itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau seandainya engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau adalah Al-Aziz, Al-Hakim. Engkau adalah zat yang maha kuasa dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Itu yang selalu diulang oleh Nabi. Artinya apa? Ya Allah, jangan azab umatku, ampunkan dosa mereka. Itulah yang dibaca oleh Nabi sambil meneteskan air mata sampai masuk waktu fajar. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Karena Nabi sayang kepada kita. Nabi berdoa kepada Allah untuk kita. Maka tidakkah pantas kalau kita selalu dan senantiasa mengucapkan selawat kepada Nabi, yang makna daripada selawat tersebut adalah doa. Makanya sebagaimana Nabi SAW berdoa siang dan malam untuk kita sebagai umatnya, kita pun harus melakukan perkara yang sama untuk baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam surat Ibrahim, yang ada di akhir-akhir surat Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan momen ini untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyebutkan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, maka kita ingin menyampaikan sebuah poin yang mungkin terbiasa bagi kita melakukan ikhwatul Islam, tapi ini hanya sekedar poin yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama, terutama dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita berdoa kepada Allah ikhwatul Islam, maka dianjurkan setiap doa yang kita baca diawali dengan kalimat Rabb, Rabbi, wahai Rabbku, bukan dengan kalimat Ya Rabbi, bukan dengan kalimat mengawali dengan kalimat Ya. Karena Ya, apa arti Ya dalam bahasa Arab? Ya, Ya Rajul, Ya Fulan. Kalimat Ya ini ikhwatul Islam biasanya adalah untuk memanggil orang dari jarak jauh. Wahai, biasanya wahai itu orang yang ada di samping kita atau jauh dari kita. Wahai Fulan, yang dekat atau jauh.
Makanya kalimat iya itu ikhwatul Islam biasanya digunakan untuk memanggil yang jauh. Allah jauh atau dekat dengan kita? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka di antara salah satu kalimat kita memulai berdoa kepada Allah, ucapkan Rabbi ighfirli, Rabbi irhamni, Rabbi taqabbal minni. Karena kalimat dia seolah-olah ada jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan salah ikhwatul Islam, tapi kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan diijabah oleh Rabbul Izzati wal Jalala. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga harus kita hafal ikhwatul Islam, dan ini merupakan doa yang amat luar biasa. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu adalah di antara doa yang senantiasa dianjurkan bagi kaum muslimin mengucapkannya. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku senantiasa orang yang selalu mendirikan ibadah salat. Begitu juga dengan semua keturunanku. Dzurriyyah itu bukan hanya anak, tapi semua keturunan sampai keturunan-keturunan yang paling bawah. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berada di Ka'bah. Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima dari amal atau dari doa yang kami panjatkan. Dan di antara doa Nabi Ibrahim yang kita sebutkan kemarin yang kita belum sampaikan, karena memang ini merupakan di antara pembahasan yang akan kita sebutkan ikhwatul Islam, adalah bagaimana dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, salah satu bentuk tujuannya adalah kita dikarantina. Dan karantina yang paling luar biasa di sini adalah kita dikarantina untuk beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada di antara kaum muslimin di sini mereka tidak salat kecuali mereka akan melakukan semuanya. Dan itu merupakan bentuk latihan dari Allah, sehingga bersyukur kita kepada Allah ketika kita diberikan rezeki. Makanya rezeki yang paling bagus itu ikhwatul Islam adalah rezeki yang dijadikan untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita rezeki, tempat perjalanan yang paling bagus adalah Makkah dan Madinah. Makanya Nabi SAW menyebutkan bagi mereka yang mengulang-ulang umrahnya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka pulang, kemudian umrah lagi, pulang lagi, umrah lagi, pulang lagi. Artinya mereka senantiasa melaksanakan ibadah umrah ini. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Banyak sekali yang Allah berikan. Namun di dalam hadis ini ada dua. Yang pertama, Allah akan ampunkan dosanya. Dan yang kedua, Allah hilangkan kefakiran dari dirinya. Orang yang beribadah, melaksanakan haji dan umrah tidak akan pernah fakir. Itu sesuai dengan janji Nabi SAW. Iya, mungkin kita akan mengeluarkan harta yang tidak sedikit, kita akan melakukan pengorbanan yang luar biasa, tapi sebenarnya umrah itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Apa yang membuat kita miskin dari umrah ini? Oleh-olehnya. Iya atau tidak? Umrah itu tidak banyak. Bahkan kalau ada di antara kita yang bertanya kepada kaum muslimin, mana yang lebih banyak ongkos umrah atau oleh-oleh umrah? Umrah itu satu hari ikhwatul Islam. Makanya ibadah itu tidak ada yang berat. Yang berat itu kita yang memberatkannya. Bahkan kalau seandainya kita lihat dalam ibadah-ibadah yang lain, ibadah itu tidak ada yang berat. Contoh misalnya, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak laki-laki, apa yang harus kita lakukan? Akikah, menyembelih kambing 2 ekor. Kalau tidak bisa 1 ekor. Nah, akikah itu berat atau ringan? Akikah itu ringan, yang berat itu undangannya. Iya atau tidak? Agar kita tahu ikhwatul Islam, agama tidak pernah menyulitkan kaum muslimin. Akikah itu harga kambing 1 ekor yang standar, yang 1 tahun misalnya berapa? 1,5 juta. Undangannya berapa? 10 juta. Itu yang membuat berat. Begitu juga dengan ibadah umrah. Kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Yang membuat ibadah ini berat ikhwatul Islam bukan umrahnya, undangannya, tamunya, oleh-olehnya, kemudian pulangnya. Itulah yang membuat kita berat ibadahnya. Sehingga jarang di antara kaum muslimin yang mau lagi kembali ke sini karena mereka merasa berat, banyak uang yang keluar. Tapi sebenarnya ibadah itu mudah. Kalau seandainya kita cukupkan dengan ongkos saja ikhwatul Islam, maka 1 tahun kita akan bisa berangkat ke kota Mekah Madinah 2 kali. Tapi karena terlalu banyak pengeluarannya, sehingga 1 kali 10 tahun.
Dan ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan ibadah umrah kemudian melaksanakan ibadah umrah berikutnya, Allah akan ampunkan dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya menurut matematika kita mengeluarkan harta yang tidak sedikit, tapi tidak demikian menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kita berdagang dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan orang yang berdagang dengan Allah tidak akan pernah dirugikan. Perdagangan yang tidak pernah merugikan adalah berdagang dengan Allah. Tapi kalau kita berdagang dengan manusia, pasti ada risiko ruginya. Tapi berdagang dengan Allah tidak ada risiko ruginya, semuanya untung dan untung. Dan di antara keberuntungannya kita berada di sini beribadah kepada Allah. Dan di antara ibadah yang kita maksimalkan selama kita berada di sini adalah ibadah salat. Maka korbankanlah segala-galanya kalau seandainya harus menghalangi kita melaksanakan ibadah salat, terutama di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram Makkah Madinah. Misalnya kita ingin pergi jadwal, apalagi sekarang banyak tempat-tempat yang menggiurkan, yang itu hanya sekedar tempat wisata biasa. Seperti misalnya kalau kita ingin pergi ke Jabal Mahnek, tapi harus korban salat asar dan maghrib misalnya, mana yang harus kita pilih? Salat atau Jabal Mahneknya? Baik, pertanyaan kedua, ada lagi namanya Al-Ula. Harus mengorbankan 1 hari 1 malam. Kita meninggalkan Masjid Nabawi, tidak salat di Masjid Nabawi. Mana yang harus kita dahulukan? Yang mengatakan salat berarti mereka belum pernah pergi ke Al-Ula. Tapi kalau kita sudah pergi ke Al-Ula, maka kita akan mengatakan Al-Ula. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah ujian bagi kita bersama. Kita ke sini tujuannya bukan untuk berkreasi. Kita di sini adalah untuk beribadah, mencari ampunan ilahi. Itu yang harus kita lakukan ikhwatul Islam. Dan orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Makanya ibadah yang paling kita prioritaskan dikala kita berada di sini adalah melakukan ibadah salat. Kita korbankan segala-galanya kalau harus salat ditinggalkan, terutama di dalam Masjid Nabawi. Dan itu banyak sekali terjadi, terkhusus bagi kita yang berziarah ke sini ikhwatul Islam. Usahakan salat adalah poin pertama yang harus kita prioritaskan. Apapun yang harus menghalangi salat kita, maka kita datang ke Masjid Nabawi. Karena kita tidak tahu, bisa jadi satu salat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga seluas-luasnya bagi kita bersama. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, makanya di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada yang sudah hafal doanya? Ini doa bukan untuk didengarkan, doa untuk dihafal. Karena sebentar lagi kita akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Kita akan berdoa kepada Allah. Kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim dikala beliau berada di Mekah Al-Mukarramah, dan semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen yang indah jangan kita lewatkan begitu saja. Maka butuh pengorbanan dan perjuangan. Salah satunya adalah menghafal kalimat-kalimat Allah atau kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Allah tidak mungkin menuliskan doa-doa kecuali yang terbaik. Maka di antara salah satu doa yang dituliskan oleh Allah di dalam ayat ini diceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim, waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku selalu dan senantiasa mendirikan salat sampai kita wafat. Wa min dzurriyyati, begitu juga jaga keturunanku agar mereka selalu mendirikan salat. Karena ibadah ini lain dari yang lain di ikhwatul Islam. Kalau ibadah ini ditinggalkan dengan sengaja oleh kaum muslimin, mereka tidak lagi berada di ranah Islam. Lain dengan ibadah yang lain. Kalau mereka meninggalkan, mereka masih berada di dalam ranah Islam. Tapi kalau sudah salat ditinggalkan dengan sengaja, lain ceritanya. Kalau mereka melalaikan salat, lain lagi hukumannya. Artinya ibadah yang luar biasa diwajibkan di langit sana. Maka di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya adalah doa para nabi dan para rasul. Dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Kita lihat keturunannya, keturunan yang paling mulia. Semua para nabi dan para rasul, semua mereka berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan ini ikhwatul Islam, dimuliakan oleh Allah, tentunya bukan tanpa usaha. Banyak sekali usaha dan banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim yang diceritakan oleh Allah. Bahkan ibadah yang kita lakukan di Mekah Al-Mukarramah itu semuanya berasal dari keluarga yang barokah ini, keluarga Nabi Ibrahim. Kita tawaf, kita sa'i, kita menyembelih, kita ini dan semuanya itu semuanya berasal dari cerita mereka yang akan senantiasa kita abadikan. Sehingga Nabi SAW senantiasa mengingat ayahnya. Banyak sekali momen-momen yang mana Nabi SAW tidak pernah melupakan ayahnya.
Bahkan salah satunya ikhwatul Islam, Nabi menamakan putranya dengan nama ayahnya. Maka di antara salah satu nama putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim. Di antara salah satu putra Nabi itu ada 3. Yang pertama namanya Qasim, yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Ibrahim. Ini merupakan putra Nabi. Hanya saja semua mereka wafat di kala mereka masih kecil. Qasim dan Abdullah wafatnya di Mekah, sedangkan Ibrahim wafatnya di sini dan dikuburkan di sana. Artinya, kenapa Nabi menamakan dengan Ibrahim? Untuk menamakan dengan ayahnya. Bahkan Nabi SAW banyak mengucapkan doa-doa, yang mana doa itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh misalnya doa terhadap anak. Nabi SAW tidak punya anak laki-laki, karena semua anak laki-laki Nabi sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi hanya memiliki anak perempuan, dan anak perempuan Nabi juga demikian keadaannya. 4 anak perempuan Nabi. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang keempat Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. 3 di antaranya wafat di kala Nabi masih hidup, dan mereka wafat tidak ada yang lebih umurnya daripada 27 tahun, 23 tahun, 25 tahun, maksimal 29 tahun. Artinya semua putra dan putri Nabi wafat dan Nabi menyaksikan mereka. Satu-satunya yang tertinggal adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kasih sayang Nabi kepada Fatimah begitu luar biasa, karena itu yang tersisa dari keluarga Nabi, dari putri Nabi. Maka Nabi mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah jantung jiwa hatiku, seolah-olah itu adalah bahasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Fatimah lahir Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain ini Nabi senantiasa memanggil mereka dengan istilah anak. Biasanya kalau kita panggil cucu, tapi Nabi memanggilnya dengan anak. Inna bani, sesungguhnya anakku. Karena kasih sayang Nabi SAW kepada anak laki-laki disalurkan kepada cucunya. Anak laki-laki Nabi semuanya sudah wafat. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi pernah mengajarkan kepada kita doa, yang mana doa ini selalu dibaca oleh Nabi kepada anak-anaknya, artinya kepada cucunya, yaitu kepada Hasan dan Husain. Kemudian apa kata Nabi? Doa inilah yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk anaknya Ismail dan Ishaq. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ada yang hafal? Silakan. Ulang lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah. Baik. Min kulli syaitanin wa hammah. Baik. Wa min kulli 'ainin lammah artinya. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yang baik. Silakan ya. Syakarallahu lakum. Artinya ikhwatul Islam, rata-rata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang dulu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena tentunya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali kesamaannya, dan mereka sama-sama Khalilur Rahman. Mereka itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi yang paling pertama kali dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim AS. Dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kemudian disampaikan oleh Nabi kepada kita bersama. Dan salah satunya di dalam surat Ibrahim, waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa ini nanti kita baca ikhwatul Islam dikala nanti kita berada di Mekah Al-Mukarramah atau dimanapun. Tapi dikala kita momennya berada di Mekah, karena dikala berada di Mekah, di antara ibadah yang diperbanyak bagi kita mengucapkannya adalah berdoa dan berdoa kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Allah tidak akan pernah bosan mengabulkan doa hambanya sampai hamba yang bosan meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan sampai yang bosan itu adalah kalian sendiri. Makanya kalau kita bosan berdoa, baca Quran, kemudian bosan baca Quran, berdoa lagi, artinya diselang-selangi antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, bahwa ibadah salat ini merupakan di antara bentuk Allah membuat kita, melatih kita di sini, atau dengan istilahnya kita di karantina di Mekah dan Madinah untuk menjaga salat. Tujuannya
agar nanti dikala kita pulang ke kampung halaman, walaupun tidak sesemangat dikala kita berada di sini, kita tetap menjaga ibadah ini. Mungkin ibadah salat yang kita lakukan di tanah haram, sebelum salat, sebelum azan kita sudah datang 1 jam, 2 jam, tapi di kampung halaman mungkin pas orang iqamat atau pas orang azan kita sudah datang. Semangatnya tidak mungkin sama, karena di sini tujuan kita semuanya beribadah. Kalau di kampung halaman kita sudah disibukkan dengan amal-amal yang lainnya, dengan kegiatan yang lainnya, tapi jangan ada di antara kita yang meninggalkan ibadah. Dan itulah di antara tanda umrah yang mabrurah. Mabrurah disebut dengan mabrurah, artinya umrah yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Karena kalimat mabrur diambil dari kata-kata birrun, dan birrun itu artinya adalah baik, dan baik itu artinya kebaikan. Artinya apabila seseorang melaksanakan ibadah umrah, kemudian dia melakukan kebaikan dalam kehidupannya sepulangnya dari ibadah umrah, maka itu tanda umrahnya mabrur atau hajinya mabrur. Jadi umrah mabrur bukan ditentukan di sini. Haji yang mabrur juga bukan di sini penentuannya. Penentuannya adalah dikala kita pulang ke kampung halaman, kalau ada perubahan dalam kehidupan, itu baru disebut dengan mabrurah. Jadi mabrurah itu tidak butuh sertifikat. Yang dibutuhkan adalah bagaimana bukti amalan kehidupan sehari-hari. Kalau kita tetap senantiasa menjaga salat, kalau kita tetap senantiasa membaca Al-Quran, kalau kita selalu berdoa kepada Allah, maka itu adalah tanda umrah yang mabrurah atau haji yang mabrur. Dan semoga Allah memberikan umrah yang mabrurah kepada kita bersama. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan salat, karena memang salat ini merupakan di antara ibadah yang luar biasa yang kita lakukan dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Sekarang kita akan membahas tentang sedikit atau satu kalimat, beberapa kalimat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih mulia, lebih bagus daripada 1000 kali lipat ketika mereka salat di tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang kita ulang lagi ikhwatul Islam. Salatun. Salatun itu artinya adalah orang yang melaksanakan ibadah salat apa saja. Salat wajib, salat sunat, dan bahkan kemarin kita menyebutkan di antara salah satu salat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin adalah salat janazah. Dan kita tidak boleh kikir terhadap saudara kita kaum muslimin. Dan di antara bentuk kikirnya seorang kepada saudaranya kaum muslimin adalah dikala saudaranya sudah meninggal, tapi mereka tidak ikut serta mendoakan saudaranya, maka itu adalah orang yang kikir kepada saudaranya. Sehingga kalau seandainya kita perhatikan di ikhwatul Islam, di dalam kita melakukan salat jenazah, karena salat jenazah ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Salat wajib sudah pasti, salat sunat kita akan kerjakan, tapi salat jenazah jarang di antara kita yang ikut serta di dalamnya. Atau ada sebagian kaum muslimin mereka yang bisa jadi karena tidak tahu, atau ada alasan yang lainnya, karena tidak paham atau tidak tahu, dan alasan yang lainnya. Makanya dari sini kita akan menyampaikan ikhwatul Islam, salat jenazah sebelum kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, maka kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah untuk diri sendiri, agar kita tahu ternyata manfaat salat jenazah bukan hanya untuk saudara kita yang meninggal, tapi sebelum kita berdoa kepada Allah untuk dia, maka kita berdoa dulu untuk diri sendiri. Apa buktinya? Kita lihat di ikhwatul Islam. Di dalam salat jenazah, berapa takbirnya? 4 itu yang masyhur. Kalau 5 boleh atau tidak? 5 boleh atau tidak? Boleh. Tapi besoknya kita ganti imamnya, karena kita tidak terbiasa dengannya. Tapi kalau boleh, boleh. Bisa dipahami? Dan itu adalah gunanya kita mengetahui tentang perkataan para ulama. Di Masjid Nabawi kami pernah melakukan, atau imam ini pernah melakukan 5 takbir yang kami dapatkan dikala kami salat di sini 2 atau 3 kali. Dan itu sengaja ikhwatul Islam, karena kaum muslimin jarang yang melakukan demikian. Tapi kalau ada yang melakukan 5 takbir, ingat, makmumnya jangan mengucapkan subhanallah. Bisa dipahami? Tapi bagi imam, kalau seandainya mereka ingin melakukan 5 takbir, kita tidak tahu. Karena yang paling berhak untuk menjadi imam salat jenazah itu adalah keluarganya, apalagi anaknya atau keluarga dekatnya. Kalau kita ingin menambah takbirnya, tidak menjadi masalah, tapi umumkan dulu takbirnya 5 dan kita sebutkan, tidak menjadi masalah. Kalau 7 boleh atau tidak, juga tidak menjadi masalah. Itu merupakan di antara pendapat para ulama, perkataan para ulama yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, artinya boleh.
Hanya saja yang masyhur bagi kita bersama adalah 4. Kenapa demikian? Karena momen doa itu ada di dalam salatnya. Makanya takbir yang pertama apa kita baca? Al-Fatihah, kita semua tahu. Takbir yang kedua apa yang kita baca? Salawat, kita juga tahu. Takbir yang ketiga apa yang kita baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau kita baca itu ikhwatul Islam, 30 detik selesai. Makanya kita selalu mengatakan jika kita salat jenazah di sini, di takbir yang ketiga pasti takbirnya lama. Lama atau tidak? Lama. Ternyata bukan lama, doa kita yang pendek. Kita hanya membaca doa Allahumma ighfir lahu selesai. Ternyata tidak demikian ikhwatul Islam. Maka momen berdoa di dalam salat jenazah ada di dalam takbir ketiga, ada dalam takbir keempat. Kalau kita tambah 5 ada dalam takbir kelima. Kalau kita tambah 7 ada takbir 6 dan ke-7. Itulah momen doanya. Dan ini sama dengan doa yang lain. Makanya kenapa di takbir yang pertama alhamdulillah, memuji kepada Allah. Takbir yang kedua selawat kepada Nabi. Karena itu adalah muqaddimah dikala kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya takbir yang ketiga manfaatkan. Kalau kita hanya baca Allahumma ighfir lahu, itulah yang menyebabkan kenapa salat jenazah kita terlalu cepat. Karena doa-doanya terlalu singkat. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Makanya ikhwatul Islam, di dalam kita takbir, terutama doa yang ketiga, sebelum Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'alal islam, atau kebalikannya. Kemudian Allahumma la tahrimna atau Allahumma ighfir lahu, baca doa-doa yang lainnya. Itulah yang harus kita baca. Artinya kita harus banyak menghafal doa-doa yang ada di dalam salat jenazah tersebut. Karena di dalam salat jenazah bukan hanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu adalah bagian daripada doanya. Nah, agar kita tahu, dikala kita berdoa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu semuanya adalah doa untuk orang yang sudah meninggal. Mana untuk kita? Untuk kita yang tadi di awalnya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang masih hidup atau dosa kami yang sudah meninggal. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Ampunkan dosa kami yang hadir ikut menyelenggarakan salat dan mereka yang tidak hadir. Wa dzakarina wa unthana. Ampunkan dosa kami yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ampunkan dosa kami baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Allahumma man ahyaitahu minna. Kalau seandainya ya Allah, coba lihat bahasanya ikhwatul Islam. Ya Allah, kalau seandainya ada di antara kami yang masih Kau berikan umur yang panjang, maka panjangkan umur kami dalam keadaan iman. Apa artinya? Agar kami selalu beribadah. Karena iman tidak ada disebut dengan iman kecuali dengan amalan. Sebagaimana muqaddimah tadi kita sebutkan, iman tidak disebut dengan beriman kecuali orang yang beramal. Makanya apabila ada orang yang beriman, pasti mereka beribadah kepada Allah. Kalau mereka tidak beribadah kepada Allah, maka jauh kata iman dari dirinya. Kemudian apa lagi sambungannya? Wa man tawaffaitahu minna. Kalau ada di antara kami yang Kau cabut nyawanya, cabut nyawa kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Bukankah itu makna daripada firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun? Artinya doa ini untuk siapa ya Pak Islam? Untuk orang yang meninggal atau untuk kita? Semuanya untuk kita. Agar kita semangat berdoa kepada Allah. Terkhusus dikala kita salat jenazah, sebelum kita doakan saudara kita, ternyata kita lebih dahulu mendoakan diri kita sendiri. Maka itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Kalian sudah hafal? Silakan. Baik, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Baik. Wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Baik, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyaitahu 'ala al-iman. Baik. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala masyaallah. Kemudian apa lagi sambungannya? Baik, boleh dengan doa-doa yang lainnya. Silakan. Ini kita baru ya tentang Makkah ya. Semoga bermanfaat. Masyaallah, barakallahu fiik. Syakarallahu lakum. Dari ikhwatul Islam, agar kita tahu ya, ternyata datang ke Mekah Madinah tidak semudah yang kita bayangkan. Harus banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan.
Dan salah satu persiapan yang paling indah adalah bahasa-bahasa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi salat jenazah. Kita tahu salat jenazah di sini selalu kita lakukan di Mekah, juga selalu kita lakukan, dan pahalanya lebih daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan kita mensalatkan saudara kita yang ada di kampung halaman. Makanya di kota Madinah, begitu juga di kota Mekah, ikhwatul Islam, siapapun yang meninggal di masjid-masjid yang ada di luar, tidak ada yang namanya salat jenazah. Yang kami ketahui, tidak ada di antara mereka yang melakukan salat jenazah di luar. Kenapa? Karena mereka ingin salat jenazah di Masjid Nabawi, mendapatkan keutamaan, kemudian melihat betapa banyak orang yang mendoakan. Begitu juga di Mekah Al-Mukarramah. Makanya untung mereka yang wafat di kota Mekah dan Madinah, dan itu merupakan di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita jumpai saudara kita, keluarga kita, rombongan kita, tetangga kita, kita tidak tahu, kita berangkat sama-sama, tapi dia pulang hanya kopernya saja. Dia sudah meninggal di Mekah atau meninggal di kota Madinah, bisa jadi itu merupakan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar meminta, bahkan Nabi menganjurkan. Bukankah Nabi SAW menyebutkan, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinati falyamut biha." Siapa di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di dalamnya. Apa makna meninggal di kota Madinah? Sering-sering dia datang ke sini. Makanya tadi kita menyebutkan umrah itu sangat luar biasa manfaatnya. Nah, sering-sering datang ke sini. Artinya kalau dia bisa bertahan berlama-lama tinggal di kota Madinah sampai dia wafat, maka lakukanlah, kata Nabi SAW. Begitu juga di Mekah Al-Mukarramah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sebelum dia meninggal, maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan wafatku atau dekatkan kematianku di dekat dengan Baitul Maqdis." Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa. Allah mendekatkan Nabi Musa, wafatnya Nabi Musa dekat dengan Baitul Maqdis. Kenapa dengan dekat dengan Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis itu adalah tanah haram. Mekah adalah tanah haram, Madinah adalah tanah haram, dan wafat di tanah haram itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah cita-cita kaum muslimin. Makanya kami pernah ikhwatul Islam, dan ini selalu kami angkat topiknya, yaitu tentang salah seorang, dan ini bukan kejadian yang baru kemarin ikhwatul Islam, baru kemarin dikala melaksanakan ibadah haji. Itu kurang lebih di bulan tanggal 10 Muharram. Sekarang bulan berapa? Rabiul Awal. Artinya kurang lebih baru 2 bulan, baru kemarin. Jadi dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian biasanya orang yang melaksanakan ibadah haji pasti niat setelahnya ingin melaksanakan ibadah umrah. Karena kaedahnya, ini kaedah dari kami ya, kita sepakat tidak sepakat itu nanti bisa dinilai sendiri. Orang yang pernah datang melaksanakan ibadah haji dan umrah, orang yang pernah tinggal beribadah di sini, kerinduan mereka lebih rindu dibandingkan dengan mereka yang belum datang. Iya atau tidak? Iya. Ini menurut kami pribadi ya. Orang yang sudah datang, kerinduannya lebih luar biasa dibandingkan dengan mereka yang belum datang. Makanya Nabi SAW menganjurkan al-umratu lil-umrah. Kalau seandainya kita memiliki harta yang berlebih, maka tempat kita berdagang yang paling mulia di sini. Artinya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini ikhwatul Islam, dikala dia melaksanakan ibadah haji, maka dia mengatakan, insya Allah di bulan 11. Sekarang bulan berapa ini? Bulan 9 ya. Artinya di bulan 10 atau di bulan 11 saya akan melaksanakan ibadah umrah. Dia berkeinginan setelah dia pulang, dia ingin melaksanakan ibadah umrah karena dia mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Dan ini cerita disampaikan oleh saudara kami ikhwatul Islam, kawan kami adik kelas kami. Kemudian dikala bercerita, dia bercerita di salat zuhur. Kemudian di waktu asar, dia pergi ke Masjid Nabawi sebagaimana biasanya. Biasanya sebagian kaum muslimin, dikala mereka berada di Masjid Nabawi, mereka berwuduk dulu, pergi ke tandas, ke WC, ke toilet. Nah, dia pun melaksanakan yang demikian di bagian depan sana. Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, dia jatuh di sana. Jatuh. Kemudian apa yang terjadi? Dia dilarikan ke rumah sakit. Kemudian 2 hari setelahnya dia pun berada di Baqi untuk selama-lamanya. Artinya apa maknanya? Kita tidak tahu, bisa jadi itu yang dia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa ingin wafat di sini, dan yang lebih bagus lagi ikhwatul Islam, ini ceritanya 15 tahun yang silam. Pertama kali nih, awal-awal kami berada di kota Madinah, dia wafat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum salat asar kami datang. Kemudian sebelum salat asar dianjurkan bagi kita memperbanyak salat sunat. Dan salat sunat sebelum asar itu ada 4 rakaat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an
Semoga Allah merahmati, menyayangi seorang hamba yang mereka melakukan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu ada tetap salat sunatnya 4 rakaat kalau kita bisa melakukannya, tetap 2-2. Karena hukum asal salat sunat di malam hari dan di siang hari itu 2-2. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, salatul laili masna masna. Di dalam riwayat yang lain, wa salatun nahari masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, dan salat siang pun 2 rakaat 2 rakaat. Itu adalah hukum asal daripada salat sunnah. Artinya 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Salah satunya adalah salat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun 4 rakaat kata Nabi, tapi 2 salam kemudian 2 salam. Jumlahnya 4 rakaat. Kemudian dia melakukan salat ini dikala dia melakukan salat di dalam sujud. Kami tidak tahu sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, karena banyak kaum muslimin yang salat. Karena kebetulan kami berada di belakangnya, berada di belakang persis. Kemudian ikhwatul Islam, dia salat, dia sujud. Kemudian dia dalam keadaan sujud, dia sujudnya lama sekali. Karena orang yang sujud lama itu banyak. Ada orang yang sujud lama karena tidur, ada orang sujud lama karena berdoa, dan dia juga sujud lama karena kemarin di sana di ikhwatul Islam ada juga orang yang sujud. Kemudian dilihat-lihat, ternyata dia tidur dalam sujudnya. Artinya dia sujud, betul-betul sujud lama. Kemudian lama, bisa jadi dia sedang berdoa atau ada kegiatan yang lainnya. Kemudian dikumandangkan salat asar, dia tidak bangkit. Ternyata sudah dipanggil petugas ikhwatul Islam. Kemudian dilihat, ternyata dia sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan sujud di dalam Masjid Nabawi, dikuburkan di tempat yang paling mulia. Orang-orang seperti inilah kita harus iri kepadanya. Kita tidak iri kepada orang yang punya dunia. Kita tidak iri kepada orang yang punya fasilitas yang mewah. Kita iri kepada hamba yang wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ibadah itu adalah ibadah salat. Maka berdoalah, waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Bisa dipahami? Apa doanya? Ini doanya masih ada tawaran terus nih. Sudah apa doanya? Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Tujuannya agar kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling mulia ikhwatul Islam adalah melakukan ibadah salat. Makanya salat itu sangat ditekankan, dan salat itu adalah ibadah yang paling berat bagi kaum muslimin. Hari ini kita berdoa, cerita, itu saja pembahasan kita hari ini ya, agar kita semangat dalam melaksanakan ibadah salat ini. Pernah lagi ikhwatul Islam, jadi ulang lagi nanti, waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ada cerita yang lain. Karena ternyata ibadah salat itu yang dibutuhkan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, hatinya condong melaksanakan ibadah salat, itu adalah hamba yang luar biasa. Di antara salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, dia salat walau apa yang menimpanya. Karena salat itu adalah panggilan iman. Kalau seandainya salat itu adalah panggilan badan, maka yang paling banyak mengisi rumah Allah adalah orang-orang yang kuat. Tapi ternyata kita melihat orang yang mengisi masjid itu orang yang lemah atau orang yang kuat? Rata-rata yang sudah tua, 60, 70, yang 30 mana? Kita tidak tahu. Kalau seandainya salat itu adalah panggilan badan, maka yang paling banyak mengisi rumah Allah Azza wa Jalla adalah mereka-mereka yang kuat. Tapi ternyata mereka yang paling banyak mengisi rumah Allah adalah mereka-mereka yang lemah. Artinya mereka lemah secara fisik, tapi mereka memiliki iman sekuat baja. Dan kita selalu memperhatikan di sekitar Masjid Nabawi. Kadang-kadang kita harus belajar dari pengalaman ikhwatul Islam. Banyak orang yang langkahnya 1 menit 1 langkah, 1 menit 1 langkah, tapi dia selalu melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melangkah 1 menit itu 100 meter misalnya, tapi mereka tidak pernah datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Nah, kejadian ini ikhwatul Islam karena momen kita berada di dalam Masjid Nabawi. Jadi kejadian ini diceritakan oleh dosen kami. Mungkin sebagian kita kenal dengan dosen ini karena kejadiannya dia alami sendiri. Namanya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah ta'ala. Mungkin ada sebagian kita kenal karena dia juga pengajar di Masjid Nabawi. Namanya Abdul Razak Al-Syekh Profesor Al-Ustaz Dr. Profesor Abdul Razak. Ayahnya adalah Abdul Muhsin. Ayahnya adalah satu-satunya ulama hadis yang ada di kota Madinah yang tersisa. Sekarang umurnya sudah 95 tahun. Dan sekarang dia tidak lagi bisa mengajar di Masjid Nabawi karena sudah terlalu tua. Dan salah satu istrinya berasal dari negara kita.
Kemudian ikhwatul Islam, anaknya bernama Abdul Razak dan dia masih mengajar. Kalau nanti ada di antara kita yang sholat subuh di sini, maka pergilah sholat subuh ke bagian kanan Masjid Nabawi. Kita akan melihat halaqah di sana. Itulah satu-satunya halaqah daripada Syekh Abdul Razak. Kalau tidak salah dia setiap subuh. Dia setiap subuh, kalau kami tidak salah setiap subuh. Karena dia halaqahnya selalu setiap subuh. Karena subuh itu adalah waktu yang barokah. Maka kita akan tahu siapa dia. Dan dia adalah salah seorang ulama. Artinya ikhwatul Islam, ulama yang ada di kota Madinah mengajar di Masjid Rasulullah SAW. Dan kisah ini dia yang menyampaikan. Karena kejadian ini antara dia dengan gurunya. Dia mengatakan, aku memiliki seorang guru. Dan guru ini berasal dari Indonesia. Kata Syekh Abdul Razak, aku punya seorang guru yang dia berasal dari Indonesia. Dia berasal dari Indonesia. Kemudian guruku ini, dia tidak pernah kenal denganku, tapi aku yang kenal dengannya. Kita ulang lagi bahasanya. Aku kenal dengannya, sedangkan dia tidak kenal denganku. Tapi ulama ini mengatakan dia adalah guruku yang paling aku selalu mendoakan dirinya, aku selalu ingat akan kejadiannya. Dan guru itu ikhwatul Islam bukan hanya guru yang mengajarkan kepada kita agama atau guru yang mengajarkan kepada kita Al-Quran atau hadis Nabi, tapi banyak guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengenalnya, dia juga tidak kenal kita, tapi dikala kita melihat dia semangat beribadah kepada Allah, maka kita jadikan dia sebagai guru. Itulah makna daripada kalimat ini. Nah, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Ini terjadi di bulan Ramadan. Dikala terjadi bulan Ramadan, dulu ikhwatul Islam, kami pernah melakukan atau datang ke sini pada tahun 2007. Nah, tahun-tahun ini 2007, 2008 sampai mungkin sebelum mungkin 2016, itu salat malam di sini ikhwatul Islam itu masih kurang lebih 2 jam sampai 3 jaman lah, 2 jam setengah. Karena memang kalau sudah salat malam itu isyanya diakhirkan sehingga nanti kaum muslimin memiliki persiapan untuk salat. Kemudian biasanya kalau di sini bulan Ramadan itu dunianya langsung terbalik. Yang siang jadi malam, yang malam jadi siang. Dan itu memang pemerintah. Jadi semua kegiatan dilakukan di malam hari agar semua orang bisa beribadah di malam hari. Karena Ramadan itu yang paling mulia siang atau malam? Di bulan Ramadan siang atau malam? Dua-duanya. Siang puasa, malam. Bukankah siangnya siang, malamnya qiyam? Artinya dua-duanya. Tapi kalau harus memilih, di mana kita kuat beribadah kepada Allah, siang atau malam? Di malam hari. Makanya ikhwatul Islam kita belajar dari sini agar kita tahu bagaimana salat tarawih kita. Karena biasanya ibadah yang paling lama itu adalah tarawihnya. Kemudian kita tahu di sini salat tarawihnya 2 jaman lebih. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika Syekh mengatakan, aku masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka aku melihat salah seorang yang datang ke Masjid Nabawi dan dia hanya memiliki 1 kaki. Artinya 1 kakinya sudah tidak ada lagi. Dan dia menggunakan tongkatnya. Artinya berjalan dengan tongkat, 1 kaki dan 1 tongkat. Kemudian ikhwatul Islam, kebetulan orang ini berasal dari kita. Dan dia sudah berumur. Kebetulan orang ini berada di depan aku, kata Syekh ini. Dia berada di depanku. Kemudian aku melihat, dikala dia salat sunat, masuk dalam masjid tentunya salat sunat. Dikala dia salat sunat, maka dia meletakkan tongkatnya. Dan dia melakukan sholat sunat dengan 1 kaki. Aku mengatakan dalam diriku, dia melakukan yang demikian karena sholat sunat. Sholat sunat itu hanya mungkin 2 menit, 3 menit, 4 menit, tidak terlalu lama berdirinya. Kemudian dilakukan sholat isya. Ketika sholat isya, kalau sholat isya lumayan lama, 10 menit atau 15 menit, maka dia pun tetap sholat dengan 1 kaki, meletakkan tongkatnya, dan tongkatnya ada di depanku. Aku melihatnya. Kemudian aku pun bergumam di dalam hatiku, mungkin salat isya, karena salat isya banyak gerakannya, ayatnya pun tidak panjang-panjang. Maka dimulailah salat tarawih. Dan ini adalah ujian bagi kita bersama, agar kita tahu kalau kita salat tarawih, kalau ayatnya qul huwa selalu, maka kita belajar dari cerita ini. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Syekh ini? Maka mulailah salat tarawih. Di awal salat tarawih dia tetap meletakkan tongkatnya. Kemudian sampai rakaat berikutnya, sampai selesai 2 jam setengah, dia berdiri 1 kaki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah guruku yang memberikan pelajaran kepadaku. Ternyata orang cacat itu bukan yang cacat badannya, tapi mereka yang cacat hatinya. Betapa banyak orang yang cacat jasadnya, tapi mereka kuat beribadah kepada Allah. Tapi betapa banyak mereka yang kuat jasadnya, mereka tidak bisa datang ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Aku kenal dia selalu, aku doakan dirinya.
karena dia adalah guruku, walaupun dia tidak kenal denganku, karena dia memberikan pelajaran bagi kita bersama bagaimana kuatnya iman dikala beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. 1 jam berdiri itu ikhwatul Islam sebelah kaki bukan perkara yang mudah. Kita saja kalau imam sudah mulai 1 halaman begitu yang kita ucapkan kita sudah mulai bergumam, itu baru 1 halaman. Bagaimana kalau 2 halaman? Apalagi kalau setengah juz, apalagi kalau 1 juz. Itu bukan perkara yang mudah. Kalaulah bukan karena imam yang memanggil kita. Makanya momen-momen seperti ini, momen dikala kita sholat adalah momen menunjukkan siapa kita sebenarnya. Semakin kita merasa bangga dengan ibadah sholat, maka semakin kita dekat dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Kami juga pernah ikut Islam dengan Syekh ini, dengan yang tadi kita ceritakan, Syekh Abdul Razak. Dan dia itu sekarang umurnya sudah 65. 65 itu sudah tua atau masih muda? Tua ya. Kami pernah sholat di sampingnya. Kebetulan pada waktu itu namanya sholat gerhana. Dan sholat gerhana itu kurang lebih berapa menit? Ada yang pernah sholat gerhana di sini? Sholat gerhana matahari. Sholat gerhana itu ikhwatul Islam harus secara hukum asal harus kita melakukan sholat sampai matahari itu muncul lagi. Biasanya kalau kita sholat gerhana sampai matahari muncul itu kurang lebih berapa lama? Lama. Bukan 5 menit. Kebetulan ikhwatul Islam ini antara nikmat atau yang lainnya. Kami berdiri di samping Syekh. Kebetulan imam membaca ayat panjang Al-Baqarah. Kaki kita sudah sudah bergetar lama. Tapi Syekh yang tadi ikhwatul Islam, Syekh Abdul Razak yang tadi kita ceritakan, dia berdirinya tidak bergerak sedikit pun. Kami yang masih muda, salat di sampingnya malu. Kita yang muda sudah goyang-goyang kaki, dia masih kuat. Artinya dari sinilah dia belajar bahwa ternyata orang yang melatih dirinya kuat beribadah, berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada tanda Allah Subhanahu wa taala sayang dan suka kepadanya. Maka ibadah salat ini ikhwatul Islam adalah momen kita menunjukkan siapa kita sesungguhnya, bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan arihna bis salat. Nabi apapun yang terjadi kepada dirinya, terutama dalam masalah-masalah yang beliau hadapi, maka solusi yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah fafasi'a ila salat. Maka Nabi langsung datang ke masjid atau langsung datang ke rumahnya, kemudian Nabi langsung melakukan salat di sana. Bahkan Nabi SAW sering memanggil para sahabatnya, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Kalau ini merupakan salat jami'ah, bukan salat fardu. Kemudian Nabi ingin memanggil para sahabatnya untuk melaksanakan salat, maka Nabi memerintahkan muazzin mengumandangkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Itu adalah ucapan di mana kita memanggil saudara kita untuk salat, bukan pada waktu salat fardu. As-salatu jami'ah. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Kalau mereka ada masalah, kalau Nabi ada masalah, terutama masalah-masalah yang beliau hadapi, maka solusi dari Nabi SAW adalah salat. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Betapa banyak kita dihadapkan dengan masalah yang kita tidak tahu dan tidak tahu bagaimana awal, bagaimana ujungnya, namun kita lupa bagaimana solusinya. Dan di antara solusinya adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Semakin kita rajin salat ikhwatul Islam, maka seolah-olah dikala kita ruku, dikala kita sujud, dengan itu pula lah dosa-dosa kita berguguran dan masalah-masalah kita juga berjatuhan. Artinya dengan kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara salah satu supaya kita bisa selalu melaksanakan ibadah salat dan juga keturunan kita adalah doa dari Nabi Ibrahim, waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ada yang sudah hafal doanya? Kita dahulukan yang paling tua. Siapa yang paling tua atau mengaku tua? Boleh juga. Silakan. Siapa yang paling tua? Silakan. Sedikit lagi. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ulang lagi sekali. Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku senantiasa muqimas salat, mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah. Mau Mekah ke Madinah? Dua-duanya? Oh, boleh? Dua-duanya boleh? Silakan. Allah yahfadzukum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzukum. Assalamualaikum.
tambahan ya, Masya Allah, barokah ini. Nanti Masya Allah, barakallahu fiik, semoga memberikan manfaat ya. Masya Allah, syakarallahu lakum, barakallahu fiik. Ini barokah yang terakhir nih ya. Tapi nanti dilancarkan lagi doanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Muqimah itu artinya ikhwatul Islam, karena di dalam bahasa ada fi'il, ada isim. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau ini adalah isim, artinya kalau isim dipakai ikhwatul Islam berarti selalu dan selalu. Dan nanti insya Allah akan kita bahas lagi ikhwatul Islam. Dan itu merupakan di antara salah satu doa yang terindah yang selalu kita baca kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Tujuannya adalah saling mengingatkan untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu perlombaan kita dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah adalah bagaimana sebanyak mungkin kita melakukan ibadah salat. Maka sering-seringlah kita duduk di dalam Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah salat yang mulia ini, karena kesempatan kita tidak akan terulang dua kali. Kalaupun terulang dua kali, tapi momen ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Hendaklah kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berdirinya kita di dunia, Allah mudahkan kita berdiri di hadapannya di akhirat sana. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kealfaan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah berikan ampunan kepada kita bersama. Tidaklah Allah kumpulkan kita di sini kecuali Allah juga mudahkan perkumpulan kita di dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada keturunan kita, keberkahan terhadap usaha kita, keberkahan dalam waktu kita, keberkahan dalam anak dan cucu kita, keberkahan dalam dunia dan akhirat kita. Kalau ada di antara kita yang masih berada di kota Madinah, semoga selalu semangat dan istiqamah di dalam berlomba-lomba menggapai ampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan semua doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhamman maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya dan lancarkan urusannya. Dan Allah kembali memberikan rezeki kepadanya datang ke Madinah, ke Mekah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita diberikan keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله